Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Kembali di Jawa Pos Update Nusantara People, mudah-mudahan apa yang dilakukan aktivitas pagi hari ini bisa berjalan lancar, damai dimanapun Anda hari ini ya. Nusantara People beda dengan kondisinya mungkin kalau kita perhatikan pemberitaan-pemberitaan yang ada di Timur Tengah. Ya, betul. Khususnya di Iran, Lebanon, Israel, Gaza dan sebagainya ini. Kabarnya juga krisis di Timur Tengah juga lumayan semakin memanas juga kalau kita lihat. Atau mungkin pemirsa juga kemarin melihat ada video-video yang sempat beredar dan juga menghebohkan rakyat dunia. Dan kita juga akan sekarang menyaksikan kembali kira-kira videonya seperti apa yang terbaru dari Iran versus Israel. Konflik Iran dan Israel kian memanas. Iran meluncurkan gelombang rudal besar-besaran ke Israel pada Selasa lalu, beberapa jam setelah pasukan Israel mengatakan mereka telah meluncurkan serangan darat di Lebanon Selatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iran sendiri menegaskan bahwa serangan ke Iran adalah bentuk balas dendam yang sah atas kematian dua petinggi sekutunya, Ismail Haniyeh dan juga Hasan Nasrullah. Respon serangan ini, Israel terus mengaktifkan sistem pertahanan anti-rudal andalannya, Iron Dome, menyusul gempuran ratusan rudal balistik hingga hipersonik dari Iran dalam beberapa jam terakhir. Setidaknya 200 rudal dan roket menyasar ke Tel Aviv, bahkan dekat dengan markas besar Mossad. Lantas, bagaimana melihat potensi eskalasi perang di Timur Tengah ini seusai gempuran dari Iran? Bahkan, apakah konflik ini akan terus memanas hingga berpotensi terjadinya Perang Dunia Ketiga? Setelah Israel dan Gaza, lalu juga Israel dengan Lebanon, kali ini yang menjadi sorotan dunia adalah Israel dan Iran yang saling serang melalui serangan udara gitu ya beberapa waktu belakangan ini. Betul. Dan saat ini pemirsa kita akan menyaksikan bersama-sama artikel mengenai perang yang sedang terjadi ini dari jawapos.com di mana Iran sebut serangan ke Israel merupakan pembelaan. Kami sudah berbulan-bulan menahan diri. Itu dia, karena klaim dari Presiden Iran pun mengatakan bahwa kami ini maunya damai gitu, tapi kondisi yang membuat dia harus merespon dengan cara seperti ini, begitu ya. Dan kita cek lagi untuk artikel selanjutnya nih, masih berikutnya. dari jawapos.com, Israel berencana targetkan fasilitas minyak dan nuklir sebagai bentuk balasan serangan rudal Iran. Jadi memang katanya sih akhirnya nanti bukan hanya perang dalam bentuk benar-benar perang saja, tapi akan ada balasan lainnya nih dari Israel. Nah, kalau nanti dari Israel balas, nanti Iran merasa juga perlu merespon serangan balasan itu ya, ini akhirnya yang dikhawatirkan akan menjadi Perang Dunia Ketiga, begitu pemirsa. Menjadi perangnya ya. Ada satu artikel lagi yang ingin kita buka dari jawapos.com. Maunya nyerang tapi nggak mau diserang, Israel baper tanggapi kiriman rudal Iran. Nah, jadi memang katanya juga di sini dibilang Iran nih yang menyerang Israel duluan dalam rangka untuk pembalasan dari beberapa konflik ini itu ya. Dari konflik itu direspon Iran dengan melakukan serangan udara ke Israel dan akhirnya juga berbalas di sana. Nah, terkait dengan kondisi ini, Nusantara People, kita akan membahas bersama dengan dua orang narasumber kami yang sudah tersambung secara daring. Ada Bapak Ibrahim Zargar, warga negara Iran yang ada di Teheran pada saat ini. Pak Ibrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ibrahim sudah tersambung dan juga didampingi oleh Pak M. Mutakin, pengamat hubungan internasional. Pak Mutakin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah bersama dengan Pak Ibrahim dan Pak Mutakin. Saya ke Pak Ibrahim terlebih dahulu. Kondisi di Teheran saat ini, perkembangannya seperti apa, Pak Ibrahim? Pada saat ini, mayoritas masyarakat Tehran masih tidur. Matahari belum terbit. Di sini ini
jam 5 pagi. Baru saya melakukan salat fajar. Dan tapi pada hari ini akan ada berita-berita khas dari Tehran, karena pada siang ini hari Jumat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Khamenei beliau akan melaksanakan salat Jumat bersama jutaan orang di Tehran. Dunia informasinya tentang salat ini akan masuk ke mass media karena beliau sudah mengatakan bahwa tentang konfliknya di antara Israel dan Palestina dan Lebanon dan Iran, beliau akan menjelaskan beberapa masalah yang penting. Tapi dengan secara umum kondisi Iran itu aman-aman saja. Dan tidak ada perbedaan di antara hari kemarin dan 2 minggu yang lalu, kecuali dalam satu masalah. Ketika Dr. Ismail Haniyeh dibunuh di Tehran, beliau merupakan seorang tamu untuk negara saya. Sejak waktu itu, masyarakat Iran menjadi sangat marah. Minta kepada pemerintah Iran agar membalas. Tapi pada waktu ini, setelah syahadatnya Ismail Haniyeh, Hamas melanjutkan diskusinya sama Israel untuk damai, dan setelah mungkin 2-3 hari di Qatar ada rombongan dari Hamas yang ketemu sama pemimpin Qatar untuk diskusinya sama Israel, dan Iran sudah berhenti, tidak menjawab. Dan ketika itu dijelaskan bahwa Israel tidak mau berhenti, mau melanjutkan genocide ini, Iran sudah membalas. Itu membuat masyarakat Iran dengan secara umum menjadi sangat bahagia, sangat senang. Ini perbedaan yang asli di antara dua waktu yang saya jelaskan. Oke, Bapak Ibrahim, tapi sebenarnya Bapak sendiri sebagai warga negara Iran, apa melihat situasi yang sekarang terjadi, mensupport pemerintahan, atau mungkin ada sebagai warga sipil ada keinginan-keinginan lain, Bapak? Saya seorang dosen di Iran, dan di negara Iran, walaupun negara Iran lebih kecil dari Indonesia, masyarakat Iran hampir 80 juta orang. Yakin ada sebagian orang yang mereka tidak suka sama pemerintah Iran. Tapi masalah ini itu bukan masalah politik, bukan masalah dalam negeri. Masyarakat Iran, masyarakat Muslim di Iran hampir 99% masyarakat Iran, kami Muslim, Sunni atau Syi'i, tapi Muslim. Walaupun masyarakat Iran yang non-Muslim juga mereka tidak suka sama Israel. Banyak orang Yahudi yang ada di Iran, mereka tidak suka Israel. Mereka sedikit, tapi tidak punya hubungan sama Israel. Masalah perlawanan sama Israel itu bukan masalah politik, masalah yang beda di antara partai-partai. Ya, ada sebagian orang di Iran, mereka sangat sedikit, mereka pro-Amerika, mereka pro-Israel. Sebagian mereka sebagai teroris, membunuh saintis-saintis ulama ilmu fisika Iran. Teroris yang membunuh mereka warga Iran. Tapi mereka bekerja untuk Israel. Tapi mereka sangat minoritas. Masyarakat Iran dengan secara umum mereka yakin pro Palestina dan suka sama balasan Iran dan apa yang pemerintah Iran melakukan. Oke, baik Bapak Ibrahim. Kemudian saya akan beralih ke Bapak Mutakin. Nah, kalau tadi Bapak Ibrahim bilang bahwa ini sebenarnya bukan masalah politik begitu. Dalam negeri gitu ya. Dalam negeri. Menurut Bapak Mutakin sendiri sebenarnya masalah yang terjadi terhadap serangan Iran ke Israel itu didasari oleh masalah apa, Bapak? Pak Mutakin? Ya, Pak Mutakin masih tersambung, Pak? Pak Mutakin?
Sepertinya masih coba untuk terhubung Ya, kembali. suaranya putus-putus. Oke, baik. Kami ulang kembali Pak Mutakin, kalau diamati begitu menurut Pak Mutakin dari respon Iran dan akhirnya melakukan serangan udara ini, sebenarnya apa yang paling mendasari Pak Mutakin? Baik. Apa yang dilakukan oleh Iran itu adalah satu tindakan yang secara hukum internasional dibenarkan. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita sudah tahu bahwa pemimpin Hamas itu dibunuh ketika berada di wilayah teritori Iran. Kemudian Iran selama beberapa waktu dia tidak melakukan tindakan balasan, meskipun sebetulnya serangan terhadap sebuah negara itu kan legitimate dia untuk melakukan serangan balasan. Cuman kemudian situasi itu berubah ketika Hasan Nasrullah itu kemudian juga dibunuh. Tentu ini sebuah tindakan dan itu merupakan bagian dari proksi Iran, tentu sesuatu yang menjadikan keinginan melakukan serangan kepada Israel itu mendapatkan legitimasi, apalagi salah satu pemimpinnya juga terbunuh pada serangan yang dilakukan oleh Israel ke Lebanon. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh Iran sebenarnya itu legitimate secara hukum internasional. Sebenarnya kan rangkaian serangan balasan semacam ini kan sudah terjadi sebelumnya. Ketika konsulat Iran di Damaskus itu diserang pada bulan April 2024, beberapa waktu yang lalu, Iran kemudian membalas serangan tersebut. Dan karena serangan kepada sebuah ekstrateritorial sebuah negara, dalam hal ini kedutaan, itu sebenarnya ya sama dengan serangan terhadap teritori negara tersebut. Apalagi ketika melakukan serangan ke wilayah Iran, tentu Iran memiliki legitimasi untuk melakukan tindakan pembalasan. Jadi sebetulnya sejak awal itu keinginan untuk melakukan serangan balasan itu sudah ada, hanya momentumnya semakin kuat ketika Hasan Nasrullah itu kemudian juga menjadi korban dari serangan Israel di Lebanon Selatan. Baik, Jadi nah kemudian setelah adanya serangan dari Iran ini kepada Israel, kira-kira impact ke depannya akan seperti apa nih Pak Mutakin? Ada kekhawatiran ini akan semakin membesar begitu ya Pak? Ya, tentu deeskalasi itu diperlukan. Deeskalasi itu bagaimana eskalasi itu tidak semakin meluas. Nah, yang bisa melakukan itu sebetulnya negara adidaya, dalam hal ini adalah Amerika Serikat. Ketika kemudian Amerika Serikat ini kan kekuatan yang bisa menekan Israel. Ketika kemudian Amerika Serikat beriring berjalan bersama dengan Israel dalam kaitannya dengan apa yang terjadi pada saat ini, maka tentu akan terjadi eskalasi. Eskalasi semakin meluas konfliknya karena melibatkan negara adidaya Amerika Serikat. Sebenarnya Israel itu ketika dia melakukan langkah politik terhadap negara-negara lain sendirian, dia tidak terlalu cukup memiliki kekuatan, tetapi ketika kemudian ada backup dari Amerika Serikat dan juga sekutu-sekutu yang lain, maka kepercayaan dirinya itu tinggi dalam hal ini. Nah, sehingga sebenarnya yang harus ditempuh itu adalah bagaimana melakukan upaya deeskalasi, yaitu menekan Amerika Serikat untuk tidak terlibat terlalu dalam dinamika konflik yang terjadi sekarang. Karena tentu ketika Amerika Serikat kemudian terlibat, maka sasaran dari tindakan balasan yang mungkin diambil oleh Iran tidak semata-mata kepada Israel, tapi juga kepada negara-negara yang mendukung Israel. Tapi deeskalasi itu kan jadi semakin meluas. Apakah memungkinkan untuk dilakukan ketika saling serang ini akan terus terjadi dan akhirnya kepentingan Amerika di sana juga mungkin bisa jadi terganggu, Pak Mutakin? Ya, memang itu menjadi tantangan ya, Tapi kalau melihat trennya adalah bahwa apalagi Iran sebelumnya juga melakukan mendapatkan sanksi yang sangat berat dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya terkait dengan pengembangan nuklir dulu di zaman Ahmadinejad, kemudian juga beberapa peristiwa-peristiwa yang mengikutinya. Tentu tekanan-tekanan terhadap Iran itu juga semakin menguat. Cuman selama ini kan tekanan terhadap Iran kan tidak dalam bentuk pressure militer ya, tetapi untuk yang kondisi sekarang ya sangat mungkin kemudian Amerika Serikat dan juga sekutunya dalam ini Israel menggunakan pressure itu. Hanya saja begini ya, ketika Israel melakukan serangan kepada Iran, maka sebenarnya kan
Iran dengan Israel ini kan tidak berbatasan langsung. Jadi ada negara-negara lain yang mau tidak mau ketika melakukan tindakan militer tentu akan melewati teritori negara-negara tersebut. Dan Iran sudah menyampaikan kalau misal negara yang memberikan fasilitas lalu lintas udara dan segala macamnya untuk melakukan serangan kepada Iran itu sama dengan memusuhi Iran. Dalam hal ini kan negara sekitarnya kan di situ ada Irak, kemudian ada Yordania, kemudian ada Mesir, kemudian ada Lebanon ya, Syria, kan negara-negara yang berdekatan dengan Israel. Nah, ini perluasan konfliknya bisa jadi sampai ke di antara negara-negara di Timur Tengah itu sendiri gitu kan. Nah, kalau misal melibatkan Amerika Serikat, nah Amerika Serikat kan punya kapal perang yang mobile ya, yang bisa jadi bisa melakukan serangan tanpa harus melewati teritori wilayah negara tertentu, atau toh kalau misalnya melewati teritori itu teritori dari sekutu dekatnya. Nah ini tentu penempatan kapal perang dan segala macamnya itu kan menjadi salah satu pilihan ya. Tetapi kalau yang semacam ini yang terjadi adalah ya perang antara akhirnya Iran melawan Amerika Serikat, jadi semakin meluas. Nah, berarti kalau misalnya tadi ada hubungannya juga terhadap Amerika Serikat, begitu Bapak, ini kan juga Amerika sekarang sedang akan melangsungkan pemilihan presiden, berarti nantinya kebijakan presiden selanjutnya akan berpengaruh juga terhadap perang selanjutnya. Ya karena yang dikhawatirkan ke depannya akan terjadi perang dunia ketiga. Bagaimana tanggapan menurut Bapak? Ya, memang dinamika politik domestik Amerika Serikat itu akan berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan luar negeri yang diambil. Isu mengenai Timur Tengah itu termasuk isu yang menjadi perhatian publik di Amerika Serikat, ya, apalagi menyangkut konflik Arab-Israel. Nah, tentu setiap kandidat presiden manapun, apakah Republik atau Demokrat, tentu akan memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Nah, tentunya yang harus diperhitungkan dalam setiap langkah politik itu kan tidak semata-mata Iran. Kita tentu melihat bahwa Iran ini termasuk negara yang sangat dekat dengan Rusia, negara yang sangat dekat dengan China ya, dua negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB. Nah, tentu kalkulasi-kalkulasi terkait dengan bagaimana dampak dari setiap tindakan militer yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat tentu akan menjadi pertimbangan gitu kan, menjadi pertimbangan. Yang jelas kalau toh misal negara ini melakukan tindakan militer terhadap Iran, tentu bentuk yang diambil, pilihan-pilihan yang diambil bisa jadi ya serangan udara dan sejenisnya gitu, atau tekanan yang berupa tekanan-tekanan ekonomi. Yang macam itu yang kemungkinan diambil oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Oke, nanti kita juga akan kembali ke Pak Ibrahim Zargar gitu ya, bagaimana terkait dengan ketegangan atau mungkin masyarakat merespon dengan kondisi seperti ini, apakah memang tetap tenang atau memang akan ada langkah-langkah berikutnya. Usai jeda kami lanjutkan lagi dialog di Jawa Post Update. Ya, Nusantara People, kembali di Jawa Post Update. Kami masih membahas terkait dengan konflik di Timur Tengah, di mana Iran melakukan serangan kepada Israel dan juga saling berbalas. Saya ingin kembali ke Pak Ibrahim Zargar yang saat ini sedang berada di Teheran. Pak Ibrahim, kalau bicara tentang kekhawatiran publik, kekhawatiran warga, terutama di Teheran saat ini, kalau tadi Pak Ibrahim bilang masih cukup tenang gitu ya warga, apakah ada kemungkinan kekhawatiran ini akan meningkat ketika memang serangan-serangan ini akan terus berlanjut, dan kira-kira apakah sudah ada rencana langkah berikutnya, Pak Ibrahim? Saya kira pada hari ini itu akan dibuktikan apakah masyarakat Iran dan secara umum mengkhawatirkan atau tidak. Karena sekarang Israel sudah bilang bahwa saya akan membalas, dan pada hari ini paling penting orang di sistem politik Iran yang beliau pemimpin tertinggi, beliau seorang ulama dipilih dengan secara yang tidak langsung oleh masyarakat. Dalam sistem demokratis beliau dipilih, tapi beliau seorang ulama, harus orang ulama.
setelah Imam Khomeini Ayatollah Khamenei menjadi pemimpin Iran. Beliau seperti seorang yang mengontrol tentara Iran juga. Presiden tidak mengontrol tentara, pemimpin mengontrol. Beliau akan datang ke dalam masyarakat, melaksanakan salat Jumat di tempat umum, di musalla yang sangat besar di Tenda Tehran. Kalau masyarakat takut sama eskalasi ini, yakin mereka tidak akan ikut ke salat Jumat ini, akan ke masjid yang lain, tempat yang lain. Karena paling penting orang di Iran, banyak general di Iran, mereka akan ikut salat Jumat di Tenda Tehran. Kalau di salat ini tidak ada banyak orang, ya saya akan paham bahwa masyarakat Iran secara umum sudah takut. Kalau ada jutaan orang yang ikut salat, itu dijelaskan bahwa masyarakat Iran tidak begitu mengkhawatirkan. Dan saya setuju dengan Pak Mutakin bahwa sejak ini Israel tidak bisa membalas, kecuali kalau Amerika membantu. Dan kalau ada perang di antara Iran dan Israel, itu perang yang sangat biasa, dan karena Israel itu sangat kecil dan bisa dihancurkan oleh Iran dan sekutunya. Tapi kalau Amerika mau masuk ke perang ini, itu membuat konflik yang kuat di Timur Tengah. Dan tentara Iran senantiasa mengatakan bahwa tentara Iran sudah menyiapkan dirinya untuk perangnya sama Amerika, tidak untuk Israel, karena Israel itu lebih kecil dan jauh dari Iran, dan teritorinya terbatas di antara musuh-musuhnya. Tapi Amerika itu cukup kuat. Kalau ada serangan dari Amerika, itu membakarkan Timur Tengah, dan ekonomi dunia akan dibakarkan. Itu membuat banyak konflik bagi Amerika dan negara Barat, yang mereka sekarang sibuk dalam dua perang. Di Ukraina mereka punya perang sama Rusia di Palestina. Saya kira bahwa Amerika tidak suka masuk ke perang yang baru. Pak Ibrahim, kalau boleh diinformasikan, sebenarnya ketika ada serangan-serangan itu termasuk dari Israel ke Iran, adakah kondisi-kondisi mungkin kerusakan-kerusakan yang diakibatkan dari serangan balasan dari Israel tersebut, Pak Ibrahim, di Teheran termasuk mungkin? Semua sesuatu mungkin dalam politik dan dalam perang. Netanyahu pada malam yang Iran menyerang Israel sudah bilang bahwa kami akan membalas, tapi ketika dia berbicara depan TV, kanannya menjelaskan bahwa dia sudah takut, dan kameranya sudah zoom untuk tangannya Netanyahu tidak dilihat. Semua sesuatu mungkin terjadi, dan saya kira masyarakat Iran secara umum siap. Kami punya perang dengan diktator Irak Saddam Hussein selama 8 tahun. Semua negara pada waktu itu, semua negara, sayangnya mayoritas negara Muslim mendukung Saddam Hussein. Iran pada waktu itu tidak bisa membuat pistol, tidak bisa. Sekarang Amerika mengklaim bahwa Iran memberikan drone dan rudal balistik ke Rusia. Iran menjadi lebih kuat daripada waktu itu. Dalam perangnya dengan Irak selama 8 tahun, Iran sudah bertahan. Yakin sekarang, insyaAllah, kalau ada bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kami akan sukses. Oke. Kita ke Pak Mutakin. Pak Mutakin masih tersambung bersama dengan kami. Pak Mutakin? Ya, Pak Mutakin, kalau disebut kekhawatiran bahwa ini akan meluas gitu ya, apakah apalagi ini kan dalam kondisi kita sebenarnya yang di Gaza pengennya berhenti gitu ya, sudah setahun begitu, tapi ternyata makin meluas. Apakah ini tanda bahwa ini masih belum bisa diredam gitu ya, belum bisa diakhiri, atau sebenarnya ini justru kayak kulminasinya nih akan segera berakhir menurut pengamatan Pak Mutakin?
Baik, jadi sebetulnya apa yang terjadi di Timur Tengah ini kan kalau kita tarik akar masalahnya itu kan persoalan konflik Arab-Israel. Awalnya kan di situ sebenarnya. Sebenarnya kalau ingin segera menuntaskan persoalan ini, salah satu yang harus ditunaikan oleh masyarakat internasional itu adalah memberikan apa yang menjadi haknya bangsa Palestina. Selama apa yang menjadi haknya bangsa Palestina itu belum dikembalikan, maka instabilitas kawasan itu akan selalu muncul, gitu kan? Karena kuncinya di situ sebenarnya. Sikap yang ditunjukkan oleh anggota Majelis Umum PBB, bagaimana mayoritas mendukung kemerdekaan bangsa Palestina, itu kan satu gambaran bahwa permasalahan yang terjadi di Timur Tengah itu salah satu kuncinya di situ. Bagaimana hak-hak bangsa Palestina itu dipenuhi. Ketika itu tidak, maka akan terjadi situasi macam ini. Jadi menurut saya apakah nanti terjadi perluasan dan segala macamnya, ya ketika kemudian bangsa Palestina tidak mendapatkan haknya, maka selalu akan terjadi permasalahan-permasalahan seperti yang kita lihat saat ini. Jadi sebetulnya kuncinya di situ kuncinya. Karena itu tekanan masyarakat internasional sekarang itu kan ke bagaimana dipenuhinya hak-hak bangsa Palestina. Nah, kondisi seperti ini apakah kemudian sudah menunjukkan kalau itu tidak, maka Pak Mutakin, maaf, dengan kondisi seperti ini apakah sudah menunjukkan bahwa Israel semakin terdesak gitu karena mendapatkan juga respon dari negara-negara lain ya? Ya, sebenarnya kalau terdesak itu kan dari dulu Israel itu posisinya. Cuman karena mendapatkan dukungan dari negara besar dalam hal ini Amerika Serikat dan sekutunya sajalah kemudian dia tetap bisa eksis gitu. Beberapa veto yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Ya, bahkan oleh sidang Majelis Umum PBB itu kemudian terhenti karena sikap yang ditunjukkan oleh negara besar dalam hal ini Amerika Serikat. Jadi kalau hanya Israel aksi, sebenarnya posisi terdesak itu sejak perang 48 pun juga posisinya sudah terdesak. Kemudian perang 73 juga demikian, tetapi kan karena ada keterlibatan negara-negara besar sehingga dia tetap bisa eksis gitu kan. Ya sama dengan situasi sekarang. Jadi seperti itu. Nah, baik Bapak Mutakin, kalau tadi Bapak sudah menyinggung masalah PBB sendiri dengan adanya pertambahan negara yang ikut nih ya dalam sebuah perang, kira-kira apa yang harus dilakukan PBB agar semuanya ini segera mereda? Baik, tuh kenapa PBB itu dibentuk? PBB itu salah satu tujuan dibentuknya adalah untuk menjamin perdamaian dan keamanan internasional. Betul. Nah, sekarang ketika kita melihat situasi apa yang menjadi penyebab tidak terwujudnya perdamaian dan keamanan internasional, itulah yang harusnya diselesaikan, dituntaskan. Kalau kita lihat opini yang terbangun di sidang Majelis Umum PBB itu kan jelas. Misal ya terkait dengan Israel, terkait dengan genosida dan segala macamnya, kecaman-kecaman dari masyarakat internasional termasuk Indonesia sendiri, itu kan jelas ketika melihat apa yang dilakukan oleh Israel. Sehingga sebenarnya ketika kita bicara tentang tujuan didirikannya PBB itu adalah untuk menjamin perdamaian dan keamanan internasional, dan tugas itu sebetulnya diemban terutama oleh Dewan Keamanan PBB, mestinya itu yang harus dilakukan. Yaitu bagaimana mencegah terjadinya sesuatu yang bisa membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Akarnya itu apa? Masalahnya itu apa? Maka itulah yang kemudian harus diambil satu tindakan, langkah sehingga perdamaian keamanan internasional itu tetap bisa terwujud. Jadi seperti itu. Oke, berarti harus banyak juga yang semakin kuat untuk mengawal begitu ya supaya perdamaian bisa terwujud. Pak Mutakin, terima kasih sekali untuk ulasannya pada pagi hari ini di Jawapos Update, dan juga Pak Ibrahim Zargar. Terima kasih Pak Ibrahim sudah bersama kami. Mudah-mudahan aktivitas warga di Iran termasuk juga di Teheran bisa berjalan dengan baik, termasuk rencana hari ini untuk sholat Jumat bersama di tempat yang cukup terbuka dan besar. Dan segala sesuatunya bisa segera mereda ya ini sepertinya ya. Terselesaikan. Terima kasih Pak Ibrahim dan Pak Mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.